Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya kembali masih melanjutkan pembicaraan mengenai kasus yang terjadi di Bandung belakangan ini, yang sudah saya bahas juga dalam dua video sebelumnya. Nah, sesi ini saya mempertanyakan peran pemerintah dalam menyikapi kasus penolakan misa Rabu-Abu di Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Para sahabatku terkasih, dikutip dari Bandung Berita1.com pada hari Selasa 11 Maret 2025, toleransi beragama di Indonesia kembali diuji setelah viralnya video pelarangan ibadah jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca Manik, Bandung. Sejumlah warga kompleks perluasan Arca Manik menolak penggunaan gedung serbaguna atau GSG Arca Manik sebagai tempat ibadah, meskipun gereja menegaskan kepemilikan sah atas gedung tersebut. Dalam video yang beredar, tampak massa melakukan aksi protes terhadap kegiatan ibadah umat Katolik yang tengah merayakan misa Rabu-Abu pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Aksi serupa juga terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 dengan tuntutan yang sama. Jadi di sini mau dikatakan bahwa aksi penolakan ini sudah dua kali dilakukan oleh kelompok intoleran ini. Jadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret ini adalah kejadian yang kedua. Kejadian pertama pada tanggal 2 Maret yakni pada hari Minggu, dan 5 Maret ini adalah kejadian yang kedua. Masa menilai GSG Arca Manik adalah fasilitas umum atau fasilitas sosial yang tidak boleh dijadikan rumah ibadah. Namun, pihak gereja menegaskan gedung di Jalan Ski Air Arca Manik Kota Bandung adalah aset sah milik Persatuan Gereja Amal Katolik atau PGAK Santa Odilia sejak Juni 2024 setelah dihibahkan oleh Pastor Yosef Gandhi yang membelinya dari PT Bale Enda. Nah, para sahabatku terkasih, ini adalah kepemilikannya gereja Katolik. Jadi di sini kelompok intoleran ini lebih tahu, merasa diri lebih tahu daripada pihak gereja Katolik. Dalam video sebelumnya saya pernah katakan juga bahwa gereja Katolik itu yang terstruktur dengan baik di dunia ini, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, dalam melakukan sesuatu tidak pernah itu dengan gegabah atau tidak pernah semena-mena. Gereja Katolik dalam melakukan sesuatu selalu memiliki pertimbangan pemikiran yang baik dan matang, baru sesuatu itu dilakukan. Apalagi ini berhubungan dengan sebuah tempat yang akhirnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka di sini gereja Katolik yang punya struktur yang tidak main-main itu tentu tidak sembarangan atau tidak semena-mena melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Ini hal atau poin penting yang perlu saya katakan, dan ini perlu kita garis bawahi bersama. Gereja Katolik itu tidak berjuang wilayah demi wilayah atau wilayah per wilayah, tapi gereja Katolik itu berjuang melakukan tindakan sebagai dari gereja yang universal. Itulah kalau gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau PPISKA meminta pihak terkait mengadakan dialog guna menyelesaikan polemik ini. Ketua PPISKA Lucky Yusgiantoro menegaskan status hukum GSG harus ditentukan berdasarkan dokumen resmi pemiliknya. Lucky juga mendesak pemerintah Kota Bandung untuk segera turun tangan. Aksi penolakan ini sudah terjadi beberapa kali, tetapi perhatian pemerintah tampaknya kurang serius.
Negara harus hadir dengan sikap tegas untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik antar umat beragama, ujarnya. Presidium Dialog Hubungan Antar Agama PPISK Restu meminta masyarakat menahan diri dan menghindari provokasi. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama. Tidak boleh ada pihak yang merasa diri lebih tinggi dan menekan kelompok yang lain, tegasnya. Ini kalimat yang sangat penting yang harus kita pahami semua umat beriman atau umat beragama di Indonesia. Wakil Ketua Pemuda Katolik Jawa Barat Pedro menyoroti GSG Arca Manik adalah aset sah PGAK Santa Odilia dengan sertifikat hak milik. Oleh karena itu, penolakan ibadah di lokasi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan tekanan terhadap kebebasan beragama. Pemuda Katolik Jawa Barat meminta Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Katolik, untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka juga berkoordinasi dengan masyarakat sipil guna mengawal kasus ini agar tidak berlarut-larut. Negara harus hadir melindungi hak beribadah setiap warga tanpa diskriminasi. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum dan terus melakukan tindakan intoleransi, ujar Pedro. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI menilai pembatasan hak beribadah ini melanggar pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Mereka mengutuk segala bentuk diskriminasi dan mendesak pemerintah Kota Bandung untuk menjamin perlindungan penuh bagi hak-hak fundamental warga negara. Negara wajib hadir dalam menjaga kebebasan beragama guna menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, tegas PMKRI dalam pernyataannya. Kasus penolakan ibadah di Arca Manik menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga toleransi beragama di Indonesia. Dialog, kepastian hukum, dan sikap tegas dari pemerintah sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang dan prinsip kebebasan beragama tetap terjaga dengan baik. Para sahabatku terkasih, inilah kira-kira tanggapan yang sudah bermunculan di mana-mana dari pihak gereja Katolik. Tapi dari luar, dalam hal ini pemerintah, kita lihat pemerintah masih tenang-tenang saja. Maka di sini saya memberikan beberapa tanggapan atas hal ini. Pertama, peristiwa ini atau dari peristiwa ini belum nampak tanggapan serius dari pemerintah, padahal ini sudah 2 kali terjadi. Pertama, itu hari Minggu tanggal 2 Maret dan yang kedua, hari Rabu tanggal 5 Maret. Ini kejadian sudah 2 kali, tapi pemerintah di sini nampaknya belum memberikan reaksi, belum ada tanda-tanda untuk merespon peristiwa ini. Baru muncul satu respon, yaitu dari Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung terkait hal ini. Dikutip dari psi.id, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung Erik Darmajaya menyesalkan sikap penolakan terhadap kegiatan ibadah Rabu Abu yang dilakukan oleh gereja di kawasan Arca Manik Kota Bandung baru-baru ini. Saya sangat menyayangkan terjadinya insiden ini, terutama pada saat ibadah yang memiliki makna penting bagi umat Katolik, ujar Erik di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin 10 Maret 2025. Toleransi bukanlah hal yang perlu dinegosiasikan, melainkan sebuah nilai yang harus dihormati oleh setiap individu dan kelompok. Kita tidak bisa membiarkan insiden seperti ini mengganggu kerukunan yang telah dibangun bertahun-tahun, jelas Wakil Ketua Komisi 1 itu. Kami dari fraksi PSI terus mendorong dialog antar umat beragama
serta memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tetap dijaga, ujar Erik. Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk lebih menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi. Mari kita bekerja bersama-sama untuk menciptakan Bandung yang lebih damai, saling menghormati, dan penuh dengan semangat kebersamaan, pungkasnya. Ini pernyataan yang sangat baik, tapi ini baru satu dari pihak pemerintah yang memberikan tanggapan atau respon. Dari pemerintah secara umum belum memberikan respon serta tindakan nyata atas peristiwa ini. Ini menyangkut eksistensi bangsa. Tetapi kenapa semua masih bungkam? Ini pertanyaan saya. Ini sekali lagi menyangkut eksistensi bangsa. Tetapi kenapa semuanya masih bungkam? Kenapa ini dinilai sebagai hal yang biasa-biasa saja? Kenapa semuanya masih bungkam? Belum ada reaksi yang serius dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Apakah karena ini berhubungan dengan agama minoritas, makanya pemerintah dan negara diam? Apakah demikian? Karena ini terjadi dengan atau korbannya itu adalah agama minoritas di Indonesia, maka pemerintah dan negara masih diam. Padahal ini menyangkut eksistensi bangsa. Di mana peran pasal 28 Undang-Undang Dasar itu yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa negara itu betul-betul memberikan jaminan kepada masyarakat. Dua pasal ini kenapa didiamkan? Kenapa tidak dipedulikan dua pasal ini? Kalau memang tidak didiamkan, ya buat undang-undang baru supaya dua pasal ini tidak berlaku lagi. Buat undang-undang baru. Sehingga dua pasal ini sekali lagi tidak berlaku lagi. Dan jangan hanya sebagai sebuah slogan yang tidak membumi. Seperti dalam video sebelumnya pernyataan ini sudah saya lontarkan. Dua pasal ini seolah-olah seperti sebuah slogan saja yang tidak membumi. Efeknya tidak dirasakan oleh masyarakat, teristimewa kaum minoritas, agama-agama yang minoritas di Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas dan adil dan jangan bersikap diskriminatif. Ini pernyataan tegas saya seorang beriman Kristiani sebagai warga gereja Katolik menyampaikan pernyataan ini. Dan saya yakin umat Katolik yang lain juga ingin berbicara menyampaikan hal yang sama. Maka di sini kami sangat berharap pemerintah memberikan atau melakukan tindakan tegas terhadap hal ini sehingga perbuatan atau tindakan-tindakan biadab seperti ini tidak terulang pada waktu-waktu yang akan datang. Demikianlah para sahabatku terkasih, tanggapan saya atas hal ini semoga ini bermanfaat bagi kita selaku umat beriman Katolik. Pada masa Prapaskah ini kita tetap dengan hati yang tenang dan damai menjalani masa Prapaskah ini hingga menyambut Paskah yang cerah. Dan peristiwa ini kiranya semakin menguatkan, meneguhkan iman kekatolikan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.